perkuliahan hari ini yaitu melalui video terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, yang dimana materi hari ini adalah persiapan dan perencanaan kehamilan serta macam-macam pemeriksaan kesehatan prakonsepsi. Adapun persiapan dan perencanaan kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum akan dilanjutkan dengan nidasi, yang mana nanti fertilisasi ini normalnya akan berlangsung selama 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Ya, maka dapat disimpulkan kehamilan merupakan bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau di luar rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir. Ada persiapan atau perencanaan kehamilan perlu dilakukan atau dijaga karena akan mempengaruhi pada proses persalinan atau melahirkan nantinya. Apa saja sih yang diperlukan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan kehamilan yang sehat? Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan kesehatan secara teratur di tempat pelayanan kesehatannya, termasuk pengobatan penyakit yang diderita sebelum hamil sampai dinyatakan sembuh dan diperbolehkan hamil oleh dokter dan dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, tentu ya dengan cara yaitu berolahraga yang teratur sehingga akan mengontrol berat badan dalam batas yang normal. Kemudian menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, kecanduan alkohol, gaya hidup dan perilaku seks bebas ya. Kemudian meningkatkan asupan makanan bergizi, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin seperti vitamin E, vitamin C, asam folat dan protein dan lain sebagainya dalam kebutuhan untuk persiapan kehamilan di kemudian hari. Nah, kemudian ada persiapan secara psikologis dan mental agar kehamilan yang akan dijalani dapat menimbulkan tidak menimbulkan ketegangan. Ya, misalnya tekanan psikis dalam rumah tangga, kemudian kehamilan yang menjadi beban misalnya tuntutan keluarga untuk mendapat jenis kelamin tertentu pada anak, kemudian masalah ekonomi keluarga serta kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Adapun perencanaan finansial atau keuangan ini penting ya, karena masalah ini salah satu menjadi faktor timbulnya ketegangan psikis secara tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik saat kehamilan dan ketidaksiapan pasangan dalam finansial atau keuangan karena berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, kemudian kebutuhan gizi sehari-hari itu akan menunjang untuk proses perencanaan kehamilan atau prakonsepsi. Kemudian jangan malu bertanya dan berkonsultasi terhadap dokter ataupun bidan tenaga kesehatan lainnya jika menemui masalah atau kesulitan, misalnya kesulitan dalam melepaskan kecanduan obat-obatan atau perilaku buruk yang dapat mengganggu psikologis maupun kesehatan ibu dan janin nantinya. Nah, di sini ada pemeriksaan kesehatan. Pada prakonsepsi ini, waktu yang pas atau waktu yang tepat dalam melakukan pemeriksaan yaitu adalah 3-6 bulan sebelum merencanakan kehamilan atau sebelum hamil. Ini beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan virus rubella, cytomegalovirus, herpes, varicella zoster untuk menghindari terjadinya kecacatan pada janin. Kemudian pemeriksaan virus hepatitis dan virus HIV yang dimana bertujuan untuk menghindari diturunkannya penyakit ini terhadap janin nantinya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan penyakit toksoplasmosis karena penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan dan keguguran. Yang keempat, pemeriksaan penyakit seksual menular ya, yang dapat menyebabkan kematian pada ibu, janin maupun bayi yang akan dilahirkan. Yang keempat, pemeriksaan penyakit akibat kekurangan zat-zat tertentu seperti kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat menyebabkan anemia. Nah, jika ibu hamil yang mengalami anemia, itu akan berisiko tinggi untuk ibu melahirkan secara prematur dan saat proses persalinan lebih tinggi risikonya ibu mengalami perdarahan. Kemudian ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini termasuk dengan golongan darah. Kemudian ada pemeriksaan faktor genetika. Inti dari pemeriksaan ini adalah tes genetika untuk mengetahui penyakit atau cacat bawaan yang mungkin dibawa atau dialami oleh
eh, salah satu atau kedua orang tuanya, sehingga nanti akan besar kemungkinan bayi dapat menurunkan faktor genetika ataupun penyakit yang diderita oleh ibu ataupun ayah. Nah, di sini ada menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, tentu ya dapat dilakukan secara rutin berolahraga. Ya, tidak perlu dilakukan berjam-jam, cukup 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu 1 sampai 2 jam. Nah, berikut adalah perhitungan IMT, indeks massa tubuh, bisa dilihat pada poin-poin berikut, di mana berat badan normal, berat badan kurang, kelebihan berat badan, dan obesitas. Menghentikan kebiasaan buruk, jadi kebiasaan merokok, minum alkohol, atau bahkan menggunakan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah selama kehamilan. Janin pun akan berdampak besar ya saat kehamilan jika kebiasaan ini terus dilakukan. Yang hal yang paling fatal yaitu adalah kematian pada janin. Meningkatkan asupan makanan bergizi ini penting dilakukan ya sebagai persiapan kehamilan, yang dimana meningkatkan asupan bergizi ini berupa protein ya, berupa buah, sayuran, ya zat-zat aditif itu dihindari seperti penyedap, pengawet, pewarna dan sejenisnya. Karena kandungan radikal bebas dalam zat aditif itu terjadinya mutasi genetik pada anak sehingga menyebabkan kelainan fisik, cacat dan sejenisnya. Nah, berikut ada persiapan secara psikologis dan mental. Ini penting dilakukan dengan tujuan memiliki anak atau tidak memiliki anak dan bagaimana mencapai tujuan ini. Misalnya bila ibu berpikir ingin menunda kehamilan, pilihlah kontrasepsi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Jika ibu berpikir untuk hamil, sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah agar ibu dapat hamil sehat dan melahirkan bayi yang sehat pula. Ini ada perencanaan keuangan, ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa masalah ini menjadi salah satu faktor yang penting karena timbulnya ketegangan psikis serta tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik pada saat kehamilan tak jarang timbul akibat ketidaksiapan pasangan dalam hal finansial atau keuangan. Adapun biaya yang perlu diperhatikan selama persiapan kehamilan ini yaitu yang pertama mencakup biaya kesehatan, di mana ada biaya konsultasi, pemeriksaan, obat-obatan, serta melahirkan. Kemudian ada biaya pasca melahirkan seperti tempat tidur bayi, pakaian bayi, popok, selimut, dan lain-lain, serta persiapan biaya untuk hal-hal yang tidak terduga, misalnya dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah jangan malu bertanya dan berkonsultasi, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, bertanya dan berkonsultasilah terhadap dokter bidan atau tenaga kesehatan lainnya mengenai masalah yang dihadapi. Kemudian jika memiliki riwayat atau kondisi medis yang mungkin mempengaruhi kehamilan nantinya, itu dapat segera diobati tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan seperti dokter maupun bidan. Berikut adalah macam-macam pemeriksaan kesehatan prakonsepsi. Ya, kesehatan prakonsepsi itu adalah kondisi kesehatan orang tua sebelum terjadi pembuahan. Ya, jadi kesehatan ayah dan ibu sebelum terjadinya pembuahan. Kesehatan prakonsepsi harus tetap dioptimalkan sekalipun perempuan tidak merencanakan kehamilan. Mengingat banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya hamil, padahal dirinya tidak merencanakan kehamilan. Kemudian ada standar pemeriksaan prakonsepsi di Indonesia, ya, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 97 tahun 2024 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sudah melahirkan menyelenggarakan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual. Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2024 itu ada pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik yang dimaksud sedikit meliputi pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan status gizi, di mana pemeriksaan status gizi harus dilakukan terutama untuk menanggulangi masalah kekurangan energi kronik dan pemeriksaan status anemia pada ibu. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan
penyakit menular seksual serta pemeriksaan urin rutin dan pemeriksaan penunjang lainnya. Ini ada pun suplemen gizi. Suplemen gizi ini bertujuan untuk mencegah anemia pada ibu hamil atau ibu yang akan merencanakan kehamilan, yang dilaksanakan dalam bentuk mendukung dalam bentuk pemberian edukasi gizi seimbang dan tablet tambah darah. Sehingga diharapkan nanti saat kehamilan ibu dalam keadaan sehat, keadaan status tidak anemia, sehingga ibu dan janin dapat persalinan lancar, kemudian kehamilan dan persalinannya pun lancar. Kemudian ada konsultasi kesehatan yang dilakukan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian ada pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan dalam screening prakonsepsi adalah pemeriksaan psikologis, di mana kondisi psikologis sangat mempengaruhi kehamilan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Baik, demikian materi terkait dengan persiapan perencanaan kehamilan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga lebih banyak ibu wanita usia subur khususnya yang sudah menikah dan ingin merencanakan kehamilan dapat lebih aware terhadap dirinya sendiri bahwa penting halnya jika uus atau ibu yang sudah menikah dan ingin merencanakan kehamilan untuk mempersiapkan lebih awal 3-6 bulan sebelumnya apa saja yang harus diperlukan dan dipersiapkan sehingga diharapkan nantinya akan ibu hamil dengan keadaan yang sehat, kemudian dalam persiapan yang matang, sehingga janin pun lahir dalam keadaan yang sehat juga. Terima kasih, cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.